Setiap kali kita membuka mata di pagi hari, seringkali kita berharap untuk memulai hari dengan suasana yang menyenangkan. Banyak dari kita percaya bahwa memulai hari dengan baik dapat membawa dampak positif pada bagaimana kita menjalani hari tersebut. Di sini kita bersama-sama akan membahas bagaimana cara meredam emosi dan rasanya lebih mudah untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin muncul jika kita memiliki awal yang baik dan semangat yang tinggi. Namun, kadang-kadang kita menemukan diri kita terbangun dengan suasana hati yang buruk, mungkin karena stres, kurang tidur, atau masalah lainnya. Ketika ini terjadi, bisa jadi hari itu terasa lebih sulit dan lebih berat dari biasanya. Dalam kondisi seperti itu, penting bagi kita untuk mengenali bahwa suasana hati kita di pagi hari dapat memengaruhi sebagian besar hari kita. Mood yang buruk dapat memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain, kinerja kerja, dan bahkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Meskipun demikian, tidak selalu mudah untuk mengendalikan atau mengubah suasana hati kita, terutama jika ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, sementara kita berusaha untuk memulai hari dengan positif, kita juga perlu menerima bahwa ada saat-saat di mana kita mungkin tidak dapat menanggapi pemicu tertentu dengan baik. Itu sebabnya penting untuk memberikan diri kita pemahaman dan dukungan yang cukup, serta memahami bahwa setiap hari membawa pelajaran dan tantangan yang berbeda. Kadang-kadang, hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi sumber frustrasi dan mengganggu. Seperti ketika sepatu olahraga yang kita rencanakan untuk jogging tiba-tiba rusak, atau ketika gas habis saat kita ingin membuat teh pagi yang menyegarkan, bahkan keran yang tiba-tiba berhenti bekerja saat kita tengah mandi. Perkara-perkara sepele seperti ini mungkin saja memicu emosi negatif yang membuat kita merasa tidak nyaman, bahkan hingga mengakibatkan sakit kepala. Saat emosi kita rapuh, mengatasi masalah tersebut bisa menjadi tugas yang sulit. Selama hari berjalan, banyak hal lain yang dapat membuat hari kita lebih sulit. Misalnya, pertemuan dengan seseorang yang kurang menyenangkan atau menghadapi kebetulan yang menantang bisa membuat kita merasa sedih, kecewa, atau bahkan marah. Sebenarnya, merespons emosi tersebut secara alami adalah hal yang wajar. Namun, masalah muncul ketika kita tidak mampu mengendalikan atau mengelola emosi kita dengan tepat. Karena itu, mengelola emosi kita menjadi aspek penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita dengan baik dapat membantu kita untuk tetap tenang dan berkendara dalam segala situasi. Dengan memiliki kendali atas emosi kita, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik, menjaga hubungan interpersonal yang sehat, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan strategi dan keterampilan untuk mengelola emosi kita, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan produktif. Jadi, bagaimana caranya mengurangi emosi setelah hari yang buruk? 1. Hindari situasi munculnya emosi negatif. Untuk menghindari terjebak dalam situasi yang menyebalkan, kita memiliki dua pilihan utama: menghindarinya atau melakukan upaya pencegahan. Salah satu contoh yang jelas adalah saat kita menghadapi kemacetan di pagi hari dalam perjalanan menuju kantor. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa memilih untuk datang lebih awal agar bisa menghindari kerumunan lalu lintas yang menyebabkan frustrasi. Dengan memulai perjalanan lebih awal, kita dapat mengurangi risiko terjebak dalam kemacetan dan tiba di tempat tujuan dengan lebih tenang dan tepat waktu. Selain itu, untuk situasi yang dapat diantisipasi seperti kerusakan sepatu saat akan pergi jogging, tindakan preventif dapat diambil. Sebagai contoh, kita dapat mempersiapkan dan memeriksa semua perlengkapan jogging di malam hari sebelumnya. Dengan melakukan pemeriksaan ini, kita dapat mengetahui jika ada kerusakan pada sepatu atau perlengkapan lainnya, sehingga bisa melakukan perbaikan atau penggantian dengan lebih tenang dan terencana. Dengan demikian, kita dapat menghindari kekecewaan dan frustrasi yang mungkin timbul jika menemukan kerusakan pada saat akan menggunakan perlengkapan tersebut. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengurangi risiko terjebak dalam situasi yang menyebalkan
dan lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Dengan mengambil langkah-langkah preventif seperti ini, kita dapat menjaga keseimbangan emosional dan meningkatkan efektivitas dalam mengatasi berbagai situasi yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian masuk ke cara yang kedua, curhat. Tidak ada salahnya bagi kita untuk meluapkan keluh kesah kepada orang yang tepat di saat-saat tertentu. Terkadang, ketika kita merasa sangat kesal atau frustrasi, kita membutuhkan seseorang yang dapat menjadi pendengar yang baik, seseorang yang dapat memahami perasaan kita tanpa menghakimi. Dengan berbagi cerita kepada sahabat dekat atau kekasih, kita dapat menemukan sedikit lega dalam hati kita. Dalam momen-momen seperti itu, mendapatkan dukungan dan pengertian dari orang yang kita percayai dapat menjadi pelipur hati yang sangat penting. Berbagi cerita dengan orang yang kita percayai juga dapat membantu kita dalam menghadapi emosi negatif yang sedang kita alami. Dengan memperoleh ruang untuk mengekspresikan perasaan kita dengan bebas, kita dapat meredakan tekanan dan ketegangan yang kita rasakan di dalam diri. Proses berbicara tentang apa yang sedang mengganggu pikiran kita dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap situasi tersebut dan pada akhirnya membantu kita untuk mengatasi emosi negatif yang mungkin tengah kita alami. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua orang mampu menjadi pendengar yang baik. Oleh karena itu, penting untuk memilih orang yang tepat untuk berbagi keluh kesah kita. Temukan seseorang yang dapat mendengarkan dengan empati, tanpa menghakimi atau menilai, sehingga kita dapat merasa didukung dan diterima sepenuhnya. Dengan demikian, berbagi cerita kepada orang yang tepat dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mengatasi emosi negatif dan memulihkan keseimbangan emosional kita. Selanjutnya masuk cara yang ketiga, mendengarkan musik. Memilih musik yang tepat untuk didengarkan memiliki kemampuan untuk menenangkan hati yang sedang dipenuhi oleh emosi. Sebuah penelitian telah menyatakan bahwa mendengarkan musik favorit selama 30 menit dapat memicu pelepasan zat endorfin dalam tubuh. Endorfin dikenal sebagai hormon kebahagiaan yang mampu mengurangi rasa sakit, stres, tekanan, dan emosi negatif lainnya. Tetapi, mengapa musik memiliki dampak begitu besar pada kesejahteraan emosional kita? Hal ini karena musik memiliki kemampuan untuk merangsang berbagai reaksi biologis dan psikologis dalam tubuh kita. Saat kita mendengarkan musik yang kita sukai, otak kita merespons dengan meningkatkan produksi endorfin, yang pada gilirannya membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan perasaan bahagia. Selain itu, musik yang santai atau melankolis juga dapat meningkatkan relaksasi, mengurangi detak jantung, dan mengurangi ketegangan otot di seluruh tubuh. Selain efek biologisnya, musik juga memiliki kekuatan untuk mengubah suasana hati dan membangkitkan kenangan atau emosi tertentu. Misalnya, mendengarkan lagu-lagu yang kita hubungkan dengan kenangan bahagia dapat meningkatkan mood kita secara signifikan. Musik juga dapat menjadi alat yang efektif untuk mengekspresikan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, sehingga membantu kita untuk mengatasi konflik internal dan menenangkan pikiran kita. Dengan demikian, memilih musik yang tepat untuk didengarkan dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam mengelola emosi negatif dan meningkatkan kesejahteraan emosional kita. Dengan memanfaatkan kekuatan musik secara bijaksana, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk menjaga keseimbangan emosi dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya menuju cara yang keempat, berbicara sendiri atau berteriak. Ketika hari terasa begitu berat dan kita terjebak dalam pusaran emosi negatif, seringkali kita mencari cara untuk melepaskan tekanan yang menyebabkan beban mental. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah dengan mengungkapkan perasaan kita secara langsung. Caranya bisa bermacam-macam, seperti berbicara pada diri sendiri di depan cermin atau bahkan berteriak sekuat mungkin. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kesempatan bagi emosi negatif yang terpendam dalam hati untuk dikeluarkan dan diekspresikan secara langsung. Akibatnya, kita mungkin merasa lega dan lebih baik setelahnya. Namun, terkadang kita mungkin merasa enggan atau khawatir bahwa orang lain akan mendengar atau menilai reaksi kita.
Penting untuk diingat bahwa mengungkapkan emosi dengan cara ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru merupakan langkah yang bijaksana dalam menjaga keseimbangan mental dan emosional. Dengan memberikan diri kita ruang untuk mengatasi emosi negatif dengan cara yang sehat dan aman, kita dapat membantu menjaga kesehatan mental kita dan mengurangi risiko stres dan kecemasan yang berlebihan. Dengan mengelola emosi negatif dengan baik, kita membuka pintu menuju keseimbangan yang lebih baik dalam kehidupan mental dan emosional kita. Ini adalah kunci untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik secara keseluruhan. Ketika kita mampu menemukan cara yang tepat untuk melepaskan tekanan yang menumpuk, kita memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan penuh kesadaran. Tidaklah mudah untuk mengatasi emosi negatif, tetapi dengan kesadaran akan pentingnya mengelolanya, kita dapat membuat langkah yang lebih besar menuju kesejahteraan mental. Ketika kita memahami dan menerima emosi negatif yang muncul, kita memberi diri kita sendiri kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi. Inilah yang akan membantu kita menjadi lebih kuat dan lebih tangguh di hadapan rintangan hidup. Jadi, mari terus belajar dan memperdalam pemahaman kita tentang kesehatan mental. Di sini, di channel kami berkomitmen untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang kesehatan mental dan berbagai strategi yang dapat membantu kita mengatasi tantangan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan ragu untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan update terbaru. Bersama-sama, mari kita bangun kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Terima kasih.